Oke, ketemu lagi kita pada pemrograman desktop atau desktop programming. Untuk pertemuan yang kedua, bagian yang pertama. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana akan menggunakan komponen widget. Komponen widget yang terdiri dari input, label, dan sebagainya. Nah, langkah pertama adalah kita buat satu aplikasi yang sederhana atau membuat project sederhana dengan cara file, new project. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita menggunakan pilihan application, Qt. Kemudian kita pilih Qt widget application. Kemudian kita pilih choose, tombol choose. Kemudian kita pilih browse untuk menentukan folder yang akan kita buat. Sebagai contoh, kita masuk ke folder dokumen latihan. Anda bisa membuat folder mana saja, tapi dengan syarat folder untuk pertemuan kedua Anda buat pertemuan kedua. Jadi Anda bisa masuk ke dokumen, download, dan sebagainya, tapi buat folder namanya pertemuan kedua. Enter, kemudian double klik atau klik ganda sehingga masuk ke dalam folder tersebut. Jadi perhatikan di sini, dokumen latihan pertemuan 2. Kemudian select folder. Nah, di sini kita tulis latihan lat 0201. Gunakan use agar semua project akan masuk ke pertemuan kedua. Klik next. Kemudian di sini kita pilih key make saja. Kemudian di sini kita pilih key dialog. Untuk saat ini kita gunakan key dialog. Kemudian next. Kemudian next. Nah, pada pertemuan pertama sudah dijelaskan kit yang dapat digunakan. Di sini kita menggunakan kit, ada kit Silang ARM, Army, ARM AB, kemudian X86, baru X8664. Ini untuk mobile aplikasi. Kita gunakan yang desktop Ming GW644 bit. Kemudian next. Untuk sementara git kita nonaktifkan, kita pilih non saja. Kemudian klik finish. Ini sedang ada proses indexing dari Qt. Di sini Qt akan membuat 3 folder, header, source, sama folder form. Yang di dalam sini adalah file dialog H, dialog CPP sama main CPP, dan dialog UI. Ini user interface-nya. Seperti biasa pada .project itu Qt mengikut sertakan core sama GUI karena kita menggunakan aplikasi GUI. Kemudian menggunakan config C++ 17, source-nya, header, sama form. Untuk melihat setiap komponen atau setiap file-file ini kita cukup double klik. Double klik pada dialog H akan menampilkan header dari key dialog. Begitupun dialog CPP, double klik. Kemudian main CPP, double klik. Nah, untuk dialog kita double klik akan muncul form. Ini form tempat meletakkan seluruh komponen yang ada pada bagian ini. Jadi ini komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Ada komponen yang bersifat visual, ada komponen yang bersifat non-visual. Komponen yang bersifat non-visual, misalkan key timer, kemudian ada beberapa lagi. Sedangkan yang visual ini bisa terlihat pada bagian pen ini. Nah, di sini kita geser dan bawah, kemudian kita drag agar agak sedikit kecil seperti ini. Kemudian jangan lupa kita simpan terlebih dahulu, save all. Nah, dialog kita ini sudah ada. Kita tinggal akan meletakkan komponen yang ada di sini. Sebelum kita meletakkan komponen widget yang ada pada window pen ini ke dalam form, maka ada hal yang perlu kita ketahui dengan jelas. Setiap komponen yang kita masukkan ke dalam form atau form ini sendiri, objeknya akan diletakkan pada bagian objek dan kelas. Sedangkan properti dalam hal ini misalkan ukuran lebar form, kemudian warnanya, kemudian fontnya, nama dialog, dan kondisi window iconnya itu diletakkan pada bagian properti sama value. Nah, bagian pertama ini kita akan melihat bahwa kita menggunakan kelas dialog dengan object name-nya itu dialog. Object name dialog itu akan dipakai pada bagian ini. Nih.
Ini kelas dialog public key dialog. Artinya kita membuat kelas baru namanya dialog. Ini adalah pada bagian sini akan terlihat bahwa namanya adalah objek dialog. Jika Anda ingin mengubah dialog ini bisa dengan syarat bahwa Anda pun harus mengubah pada bagian ini. Sini, ini Anda ubah, di sini pun Anda harus ubah, di sini pun Anda harus ubah. Oleh karena itu, saran kami adalah kalau jika Anda ingin mengubah nama ini sebaiknya dilakukan pada saat penamaan awal ketika kita membuat project. Nah, sementara ini kita biarkan dengan nama dialog, di mana dialog ini dia merupakan kelas key dialog, turunan dari kelas dialog seperti ini. Ini adalah kelas dialog yang diturunkan dari key dialog. Nah, di sini ini adalah objek dialog yang diturunkan dari kelas dialog. Di bagian bawah sini kita bisa melihat properti sama value, di mana objek name-nya itu dialog, window modality itu non-modal. Ini ada beberapa, nanti dijelaskan pada bagian berikutnya. Ukurannya ada di sini, lebar tinggi daripada form. Misalkan kita ingin mengganti 400, kemudian lebar tingginya 320 seperti ini. Atau kita misalnya 320, kemudian kita ini 350. Bagian ini akan dijelaskan berikutnya masalah lebar horizontal sama vertikal. Di sini ada minimum size ataupun maximum size. Jadi kalau kita mengisyaratkan bahwa minimum size-nya itu 100 untuk lebarnya, maka minimumnya harus 100. Sebagai contoh, kita akan membuat ukuran lebar dan tinggi ini tetap tidak bisa berubah ukuran lebar dan tinggi walaupun kita drag. Oleh karena itu kita harus mengatur ukuran minimum size dengan maksimum size itu sama dengan ukuran geometrik. Misalkan di sini kita ganti 320, di sini 350. Begitupun untuk maksimum 320 dan 350. Nah, sehingga ini tidak bisa kita gerakan lagi. Jadi ukurannya itu sudah ukuran tepat seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikan ke nilai default, kita cukup klik panah merah ini. Klik, begitupun sini. Klik. Nah, dia kembali ke dalam bentuk semula. Selain itu kita punya ukuran font. Ini bisa kita atur lewat CSS, kita abaikan dulu. Nah, di sini kita akan meletakkan nama dialog. Misalkan login form login user. Silakan dicoba di running terlebih dahulu. Ini hasil form pertama yang kita jalankan. Ini. Nah, sekarang sebentar, kita coba running lagi. Nah, kemudian kita besarkan ini. Kalau tadi ukurannya kita sudah tetapkan, ukuran lebar minimum size dan maximum size, maka ini tidak akan bergerak. Misalkan kita masukkan sini 320, 350, maksimum size 30, 20 lebarnya, untuk tingginya 350. Kemudian kita running kembali. Nah, kita coba pindah. Ini tidak bisa kita lebarkan. Nah, oke, selanjutnya coba kita perhatikan pada properti ini. Ini window opacity-nya ada 1. Coba kita bisa mengganti 0, misalnya 7. Maka form ini akan transparan. Komponen sementara menjalankan, dia sementara ya ini transparan. Namun dalam desain-desain nanti tugas-tugas Anda sebaiknya jangan terlalu dibuat terlalu artistik seperti ini, nanti tidak akan kelihatan, malah pengguna tidak akan nyaman menggunakannya. Kalaupun bisa, mungkin kita bisa menurunkan sekitar 0,9 ya, seperti ini. Ini masih agak terlihat, mungkin kita naikkan 0,96 agar pengguna itu tidak terlalu memaksakan penglihatannya untuk menggunakan form kita. Walaupun secara artistik kita masih bisa terlihat backgroundnya, latar belakang.
kemudian tapi depannya masih bisa terlihat. Nah, apabila kita menggunakan opacity, maka seluruh komponen yang ada di dalam form itu pun akan mengikuti nilai opacity-nya. Ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba masukkan satu tombol button. Cara masukkannya adalah kita pilih formnya, komponen widget yang akan kita masukkan ke form. Misalkan push button. Ini kita klik kiri kemudian tahan, kemudian kita drag menuju ke form. Oke. Begitupun misalkan yang ini. Label. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi cara memasukkan komponen itu sangat sederhana dan simple. Kemudian misalnya kita punya tombol button, tool button, kita drag ke sini. Oke. Nah, seperti pada form itu semua komponen akan masuk di sini. Begitupun push button, text dan sebagainya, itu propertinya akan ditampilkan di sini. Jadi setiap kita mengaktifkan form akan ditampilkan properti dan value pada bagian ini. Nah, semua komponen yang ada di dalam form ini akan ditampilkan pada objek dan kelas. Seperti ini. Kita punya dialog, kita punya tombol button, push button, kelasnya key push button, text label itu namanya label, objek name-nya label, ini key label. Kemudian tool button, ini kelasnya key tool button. Nah, ini kita bisa mengatur pada bagian sini untuk objek name-nya. Nah, kalau yang ini itu bisa kita ganti. Misalkan push button, caranya bisa klik ganda pada bagian objek name sini, kemudian enter, diganti kemudian enter, atau bisa di sini kita klik kanan kemudian change object name. Kita ganti. Kalau kita klik ganda ini berarti kita akan mengganti komponen pada teks pada label. Misalkan push me. Ini adalah nilainya atau teks yang ditampilkan pada tombol, sehingga pengguna bisa melihat apa fungsi daripada tombol ini, yaitu untuk push me, disuruh tekan tombol ini. Nah, ini dalam propertinya itu masuk pada label text me. Jadi Anda bisa ganti langsung di sini atau Anda bisa menggantikan di sini. Seperti ini. Nah, untuk menggantikan nama objek kita bisa masuk langsung di sini, bisa klik ganda di sini, atau kita klik kanan change object name. Itu misalkan button push me, enter. Bisa di sini button push me. Ini bisa juga yang di sini tadi change object name. Ini akan berubah di sini dan akan berubah di sini. Atau bisa kita langsung di sini, kita ganti di sini misalnya button tekan saya. Di sini akan berubah. Ini pun sudah secara otomatis berubah. Anda bisa pilih di mana saja. Kemudian tool button sama, kita bisa ganti klik ganda di sini. Misalnya TLB push me. Kemudian pada label ini kita pun bisa ganti, misalkan label nama, seperti itu. Nah, setiap komponen ini akan diatur pada properti sama value-nya. Misalkan pada button tekan saya ini ada ukurannya sini sama, kita bisa misalnya buat 100, kita bisa tingginya misalnya 40. Nah, di sini kita bisa mengatur minimumnya atau expandnya atau ignore. Kita ambil biasanya fix atau minimum. Oke, ini lebarnya. Ini pun sama untuk minimum size sama maksimum size seperti yang dijelaskan sejak awal. Di sini pun ada icon yang bisa kita masukkan. Nanti kita jelaskan bagian berikutnya. Nah, di sini ada untuk misalnya flatnya, sehingga kita bisa melihat tidak ada arealnya ini, atau bisa kita juga nonaktifkan. Nah,
kemudian checkable, ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan komponen checked. Nah, ini pun untuk auto, eksklusif dan sebagainya itu dijelaskan ketika kita akan menggunakan beberapa tombol group, misalnya checkbox group dan sebagainya. Nah, untuk tombol ini sama, kita bisa mengatur dengan cara yang sama. Teksnya ini misalnya list data atau my. Oke. Nah, bedanya di sini kita bisa menggunakan icon. Sini kita memilih icon. Ini akan dijelaskan bagian berikutnya ketika kita menggunakan resource, sehingga ikonnya itu bisa kita masukkan ke sini. Begini cara meletakkan komponen-komponen pada bagian ini. Nanti juga akan kita jelaskan pada komponen berikutnya menggunakan misalnya radio button, checkbox dan sebagainya.